Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Ya ibadallah ittaqullah waf'alul khairat wajtanabus sayyi'at la'allakum tuflihun la'allakum turhamun. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, tiada henti kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagai wujud syukur, mari kita tingkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya takwalah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita berada di bulan Syawal. Ulama menyebut sebagai bulan peningkatan, relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang saat ini mulai ada penurunan nilai-nilai kebangsaan, penurunan nilai-nilai kemanusiaan, penurunan yang lain-lain. Cukup banyak penurunan yang ada di sekitar kita, sementara kita berada di bulan Syawal, bulan peningkatan. Terlebih kaum muslimin rahimakumullah, jelang 2024 yang naik adalah tensi amarah, ketegangan politik, sehingga apapun yang muncul bisa melahirkan ketegangan di antara sesama umat, khususnya umat Islam sebagai mayoritas di negeri ini. Tidak bisa dielakkan dari panasnya situasi tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, belum lama kita tinggalkan Ramadan, bulan sebagai latihan dari pengendalian diri kita agar tidak kalah oleh nafsu ammarah, tidak kalah oleh ambisi, tidak boleh kalah dengan nafsu-nafsu yang lainnya. Karena kita telah lolos menjalankan Ramadan dengan baik, dan mudah-mudahan betul-betul kita mencapai Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya mengutip hadis bahwa awal Ramadan adalah rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu idkum minan nar. Puasa Ramadan bagian awalnya memberikan dampak rahmah bagi setiap yang menjalankan puasa di dalamnya. Siapa yang mencapai pertengahannya, dia mendapatkan ampunan dari Allah, dan siapa yang mencapai puncaknya akan dibebaskan dari api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kaum muslimin rahimakumullah, ini tidak otomatis, karena Rasulullah SAW, sebagaimana dikutip oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah memberikan ciri orang yang dibebaskan dari api neraka. Hurrima 'alan nar kullu hayyin layyin sahlin qaribin minan nas. Orang yang tidak disentuh oleh api neraka, bahasa lainnya adalah inilah calon penghuni surga, adalah setiap orang yang memiliki kerendahan hati atau tidak sombong. Yang kedua adalah
orang yang lembut hati, punya kepekaan yang baik. Orang Jawa menyebut tidak tegelan. Yang ketiga, sifat orang yang dijauhi dari api neraka adalah orang-orang yang entengan, sahlin. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang dekat dengan orang lain atau tidak eksklusif. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, ternyata salah satu ciri dari penghuni surga sekaligus tidak disentuh oleh api neraka adalah orang-orang yang tidak memiliki kesombongan atau orang-orang yang memiliki tingkat tawadhu yang baik. Bukankah Ramadan yang baru saja kita laksanakan bagian dari latihan kita agar tidak sombong? Karena salah satu kesombongan itu dipicu oleh ketidakmampuan kita mengendalikan diri. Kaum muslimin rahimakumullah, sombong biasanya tumbuh karena ujian Allah berupa kelebihan, entah itu kelebihan harta, kedudukan, kelebihan tampang, kelebihan ilmu, dan kelebihan-kelebihan yang lainnya. Seringkali kita dapatkan orang-orang yang mendapatkan kelebihan harta, dia tidak bisa mengendalikan kekayaannya itu untuk segera dipamer-pamerkan. Orang yang baru saja menjabat, kedudukan yang diberikan oleh Allah walaupun itu kecil kedudukannya, tapi dia sudah tidak sabar untuk pamer dengan kedudukannya itu, bahkan tak jarang menggunakan kekuasaan itu untuk mencari keuntungan dirinya. Ada orang-orang yang diberikan kelebihan tampang, wajahnya mungkin elok, cantik, rupawan, dan lain sebagainya, memanfaatkan kecantikan itu untuk meraih keuntungan dirinya. Dan masih banyak lagi kelebihan-kelebihan yang Allah ujikan kepada kita. Kalau kita tidak punya pengendalian diri yang baik, maka yang terakhir adalah pamer kelebihan itu. Dan itulah awal dari kesombongan. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Furqan, wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Allah mengingatkan saja bahwa yang disebut hamba Allah, hamba Rahman adalah orang yang senantiasa berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati, tidak sombong. Sekalipun diberikan kelebihan yang banyak oleh Allah, apalagi hanya kelebihan yang sedikit. Dan itu bukan tanpa uji. Allah melanjutkan dalam ayat wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sekiranya ada orang-orang jahil yang menguji kesabarannya, kerendah hatiannya, maka dia tetap memberikan respon yang menenangkan, menenteramkan orang lain. Itulah watak orang-orang yang bisa mengendalikan diri. Sebenarnya dia punya potensi untuk membalas cercaan orang, tetapi karena punya kemampuan mengendalikan diri, dia lebih baik merespon cercaan itu dengan hal yang lebih baik. Itulah ciri orang-orang yang memiliki ketawaduan. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang hanya mungkin dengan kritikan lalu merespon dengan sesuatu yang serupa, bahkan kadang lebih parah, maka itu contoh orang-orang yang tidak memiliki pengendalian diri yang baik. Bahkan cenderung biasanya dia menolak kritikan itu. Ingat di dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu hanya akan menolak kebenaran sekaligus menyepelekan orang lain. Maka ciri orang-orang yang sudah mulai dihinggapi dengan kesombongan, salah satu diantaranya adalah dia tidak mau menerima kritik orang. Dia menolak kebenaran, seolah-olah yang benar hanya ada pada dirinya. Yang kedua, dia biasanya menyepelekan orang lain, seolah-olah orang lain tidak memiliki kemampuan yang sama dengan dirinya, hanya dialah yang punya kemampuan itu. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita evaluasi diri kita apakah sudah ada peningkatan yang signifikan setelah Ramadan, terutama dalam hal pengendalian diri dalam rangka
mewarnai jelang 2024 itu kita punya pengendalian diri yang baik. Karena di era inilah suasana menjadi hangat bahkan cenderung panas. Satu kata pun bisa menjadi persoalan di ruang publik dan itu bisa menjadikan keregangan, kemunduran, menurunnya persatuan, menurunnya ukhuwah di kalangan umat, terutama mayoritas di masyarakat kita adalah masyarakat muslim. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan masih banyak lagi ciri-ciri orang yang memiliki kesombongan yang kemudian itu bisa dilihat di dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya mereka tidak bisa akur dengan yang lain. Di dalam surat Luqman itu disindir, wala tusair khaddaka linnas, kalian jangan palingkan pipimu dari orang lain, wala tamsi fil ardi maraha. Dan ciri berikutnya adalah biasanya mereka beraktivitas di muka bumi ini tanpa aturan. Orang Jawa menyebut sak enake dhewe, sak karepe dhewe. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, jika sudah mulai ada tanda-tanda itu, maka kita harus waspadai. Ada nilai-nilai kesombongan dalam diri kita, dan itu bukan menjadi ciri ahli surga, dan itu tidak bisa membebaskan kita dari api neraka. Padahal kita sudah melakukan Ramadan dengan sepenuh hati, tapi sekiranya akhlak tersebut masih ada dalam diri kita, naudzubillah min dzalik. Kaum muslimin rahimakumullah, terakhir Rasulullah mengingatkan, laisa sadidu bisur'ah, innamas sadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Ingat bahwa yang kuat bukanlah orang yang mampu menggulingkan orang lain, tapi orang yang kuat adalah ketika dia mampu mengendalikan dirinya sendiri saat amarah terpancing. Saat amarah mulai meluap, tapi kita mampu mengendalikan. Saat emosi, saat ambisi mulai muncul, kita mampu mengendalikan, insya Allah kita akan menjadi pemenang. Tetapi sebaliknya, sekiranya kita justru dilindas oleh ambisi, dilindas oleh nafsu amarah kita, dilindas oleh emosi-emosi kita sendiri, maka kita akan mencapai kegagalan dan ketidakkeberuntungan yang lainnya. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim, innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad warḍa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa zakatana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.